Oke, kembali lagi pada Burusan Niaga segmen kedua. Nah, seperti yang dikatakan di awal tadi pemirsa, untuk segmen kedua ini kita kedatangan tamu lagi nih pemirsa yang pastinya akan membahas topik yang menarik dan juga pastinya bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah ya. Jadi kita kenalan dulu nih dengan tamu yang berada di sebelah saya ya. Selamat pagi. Nah, ini pagi ada semuanya. Sinse Mong. Ya, Iya. boleh perkenalkan diri dulu nih Sinse. Saya timnya Sinse Ming, saya Sinse Mong. Iya, jadi ini dari klinik pengobatan Sinse Ming ya. Jadi sudah hadir di studio kita ada Sinse Mong. Oke, Sinse apa kabarnya nih Sinse? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Nah, Sinse pastinya kita akan membahas mengenai apa ya, pengobatan ataupun penanganan yang mungkin sudah pernah ditangani di klinik pengobatan Sinse Ming seperti itu ya Sinse ya. Betul. Nah, juga di depan kita nih ini ada apa ya, ini obat obat herbal ya? sama ramuan. Ada ramuan. Iya. Nah, kalau misalnya obat-obatan herbal ini apakah misalnya kita melakukan pengobatan terus dapat seperti ini atau biasanya itu di ini Sinse? Misalnya nih untuk penyakit ini obatnya ini gitu. Setiap penyakit, setiap penyakit itu beda-beda. Semuanya itu beda setiap penyakit itu. Jadi setiap penyakit itu satu dapat untuk menyembuhkan penyakit ini itu ada obatnya, ada obat herbalnya. Nah, ini kalau ramuan ini hanya untuk memperbaiki dia punya sistem saraf seperti kita kekebalan tubuh kita menurun. Nah, ini bisa dia meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah, itu intinya buat stamina kita. Untuk stamina ya, pastinya gitu. Sesuai dengan penyakitnya gitu ya. Betul. Nah, kita mau masuk nih pembahasan mengenai penyakit yang mungkin pernah ditangani sebelumnya oleh Sinse Mong sendiri ya. Iya. Jadi ini kan kita kalau ngomongin penyakit berat itu seperti penyakit kanker dan juga tumor gitu Sinse. Nah, sebenarnya metode totok syaraf ini itu apakah pada prinsipnya apakah dapat membantu pasien yang menderita penyakit kanker ataupun tumor? Gimana Sinse? Jadi kita bahas di di sini. Saya mau mau ngasih tahu bahwa kanker ini bisa menyebabkan kematian bagi kita. Apalagi kalau udah sampai tingkatan atau stadium yang terlalu tinggi. Nah, itu bisa merenggut nyawa kita. Nah, ini saya mau membantu di sini untuk mengakhiri penderitaan bagi penyakit kanker. Penyakit kanker itu apa sih jenisnya? Ya kan? Ya. Dia itu ada jenis ganas atau jinak. Oke. Nah, yang jinak ini seperti apa contohnya? Kayak kelenjar getah bening kah, kayak kista kah, kayak miom kah, kayak benjolan sekecil apapun dalam tubuh kita, itu saya bilang itu kanker semua. Oke. Karena kanker itu bisa merenggut semua sel-sel yang yang hidup bisa mati sama dia. Seperti itu dia. Nah, terus kalau kalau misalnya ada kanker yang stadium 2, stadium 3, nah itu berarti udah parah banget. Nah, ini solusinya, ini dengan dengan minum obat herbal Sinse Ming ini, dia akan menggerogoti dia punya akarnya dulu. Oh gitu. Nah, akarnya sudah mati, otomatis nanti dia punya daging itu pasti otomatis kempes dengan sendirinya. Seperti contoh, pohon pisang, ada akarnya. Betul. Nah, terus kita tebang tengahnya, dia akan timbul lagi nggak? Iya. Timbul lagi. Nah, kalau akarnya mati, otomatis dia nggak bakal timbul lagi. Ya. Nah, seperti itu contoh. Nah, obat herbal Sinse Ming ini dia untuk menghancurkan dia punya akarnya. Akarnya mati, otomatis dia timbul lagi nggak? Dia punya daging itu. Kalau misalnya udah mati, otomatis. Udah mati dia. Nah, iya, seperti itu. Nah, ini herbal Sinse Ming ini sangat bagus untuk penderita kanker untuk menghancurkan dia punya akarnya kanker itu. Ya, seperti kelenjar getah bening, kista, miom. Itu bisa diatasi dengan herbal Sinse Ming. Oke, berarti ini bisa dibilang pendukung dari totok syaraf itu ya. Jadi setelah melakukan mungkin pengobatan totok syaraf, nanti inilah pendukung untuk bisa menyembuhkan gitu ya, menyembuhkan. Jadi awal yaitu dengan dengan saya lakukan dengan terapi dulu. Betul. Terapi kira-kira kurang lebih 1 jam. Itu saya tingkatkan metabolisme, stamina pasien itu saya terapi. Seluruh badan itu saya terapi. Jadi saya aktifkan dia punya staminanya itu, metabolisme tubuhnya itu saya aktifkan kembali. Nah, obat ini
yang akan nanti menghancurkan dia punya sel-sel kanker yang ada dalam tubuhnya sendiri. Oke, gitu. wah ini ya pemirsa, mungkin bagi pemirsa di rumah yang mau tanya-tanya, kita buka line telepon ya Sinse. Oh ya. iya, boleh, yang boleh. mau tanya-tanya bisa langsung menghubungi di 0811-70899191. Apapun pertanyaan pemirsa di rumah mungkin mengenai penyakit-penyakit yang mungkin pemirsa derita ya, ataupun bukan hanya penyakit kanker ataupun tumor yang kita bahas hari ini ya, tapi penyakit lainnya juga boleh ditanyakan ya. Iya. Nah mungkin bagi pemirsa juga sudah kepikiran nih, aduh mau kayaknya melakukan terapi deh di Sinseming, boleh diinformasikan alamatnya di mana sih Sinseming? Iya, alamatnya di mana, di jalan apa? Boleh kita lupa tampilkan saya. dulu. Ada di bawah ya. Nanti bisa, ya benar. Jadi nanti untuk alamatnya pemirsa nanti kita. Nah ini dia di Jalan Permadi 4, Perumahan Pancoran Mas Blok L3 nomor 57 ya. Jadi bisa langsung datang aja atau mungkin bisa langsung telepon juga hubungi langsung ke center kami. Betul gitu. ya, mungkin nggak mau ngantri gitu ya. Jadi biar tahu di jam berapa sih yang nggak perlu ngantri gitu. Boleh ditelepon aja ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Iya. Oke, nah kita balik lagi nih dengan topik kita tadi Sinse. Mungkin Sinse pernah nggak sih menangani pasien yang sebelumnya pernah menderita mungkin kanker ataupun tumor, pernah nggak? Ada kanker apa tuh payudara. Saya pernah nangani kanker payudara. Itu dia sudah sudah 3 kali operasi. Sudah 3 kali operasi. 3 kali operasi. Terus dia timbul terus. Datang ke saya, dia cerita sama saya sudah 3 kali operasi. Terus timbul terus sudah membusuk ya. Itu saya kasih saya terapi dulu, saya tingkatin dia punya staminanya, metabolisme tubuhnya itu saya tingkatin. Jadi obatnya itu biar cepat bekerjanya. Jadi setelah dia 3 kali kedatangan itu dia punya busuk ini sudah menutup. Nah, kita juga di sini ada apa tuh, ada obatnya untuk menutup dia punya luka-luka ini. Nah, jadi nanti dia rapat lagi sendiri. Nah, itu ada nanti. Oh, gitu ya. Jadi iya, tinggal datang aja. Kalau yang punya keluhan-keluhan apapun itu datang aja. Benar. Ya, kecuali usus buntu itu mesti operasi. Oh ya, nggak bisa diterapi. Kita nggak bisa itu. Berarti kecuali usus buntu ya, tapi penyakit lainnya tuh bisa ditangin insya Allah gitu. Ya. Baik, tadi sudah diceritakan juga dengan Sinsemong bahwa ternyata pernah ditangani juga untuk penyakit kanker payudara, kayak tumor otak apa. Tumor otak ada juga? Ada yang sudah yang sudah bolong juga ada, yang udah stadium sampai 2, 3 itu ada. Nah, tuh sampai virusnya itu sudah menyebar ke seluruh tubuh, ada. Jadi progresnya gimana setelah Sinsemong? Progresnya itu biasanya kalau udah 2 kali kedatangan minum obat secara rutin, itu kan sebenarnya itu kan nggak boleh diapa-apain ya. Benjolan sekecil apapun di dalam tubuh kita itu nggak boleh diapa-apain, apa diurut-urut itu nggak boleh. Makanya saya terapinya itu tidak langsung ke ke penyakitnya itu enggak. Tidak ke kelenjar getah beningnya, ke tiroidnya sini, tidak seperti itu. Jadi saya hindari kalau itu. Karena kenapa? Kalau itu diome-ome itu sama aja bangunin macan lagi tidur. Nah, itu dia bisa menyebar ke bagian lain. Ya, seperti ada pasien saya dulu itu di payudara itu ada benjolan kecil. Nah, terus itu diurut-urut sama tukang urut, akhirnya dia pindah ke sebelah. Nah, bisa menyebar ke tempat lain. Nah, apalagi kalau di biopsi diambil sampel dagingnya, nah itu bisa menyebar, pecah ya kan. Nah, itu darahnya bisa menyebar ke tempat lain. Ke bawah sama aliran darah. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Saya anjurkan tolong yang punya benjolan sedikit kecil apapun dalam tubuh kita itu jangan diapa-apain. Benar ya. Gitu. Karena itu sangat sangat berbahaya. Lebih baik dikonsultasikan, datang ke saya, nanti saya kasih solusinya. Kalau emang saya bisa. Kalau saya nggak bisa. Iya. Saya begitu. Pokoknya kalau misalnya memang Sinsemong, ini sepertinya bisa, kita berusaha bersama-sama, bukan hanya Sinsemong ya, tapi pasiennya juga harus berusaha bagaimana dia menjaga mungkin pola makannya seperti itu ya. Itu pasti nanti saya kasih, pantangan makan pasti saya kasih, terus pola hidup yang baik juga seperti ini, itu nanti saya kasih. Betul. Gitu. Yang penting kita berusaha ikhtiar. Bagaimana caranya, gitu aja. Makanya berjuang bersama tadi ya. Iya, harus itu, harus ada kerjasama sama kita. Pasiennya juga harus mempercayakan kepada terapinya ini pasti bisa gitu ya. Harus dong, gitu. Itu harus bisa itu. Betul. Dan juga kalau untuk totok syaraf sendiri nih Sinsemong, apakah bisa berdampingan mungkin bagi pasien kanker ataupun tumor itu kan pasti ada kemoterapi seperti itu ya. Itu kalau misalnya dia mungkin lagi proses pengobatan kemoterapi, itu boleh nggak sih diselingi dengan kalau saya anjurkan
itu kemoterapi kan dia bisa menurunkan metabolisme tubuh kita, stamina kita turun. Karena kenapa? Dia dimasukin bahan kimia. Otomatis organ yang lain juga bermasalah semuanya. Nah, itu saya mesti hindari. Mohon maaf, itu mesti berhenti. Ya, bukannya saya nggak percaya kemo seperti itu ya, tapi itu saya mesti hindari kalau di sini. Itu saya mesti berhentiin karena kenapa? Itu bisa menurunkan stamina dan metabolisme tubuh kita. Karena kenapa? Metabolisme dan stamina kita itu bisa menghancurkan sel-sel kanker di dalam tubuh kita. Tapi kalau kita menurun, apakah bisa dia? Tidak bisa. Nah, itu di sini tugas saya mengaktifkan stamina dan metabolisme tubuh kita itu biar bagus, biar baik lagi. Biar bisa melawan kanker gitu ya. Nah, obat ini kan hanya sekedar untuk menghancurkan dia punya akarnya. Tapi metabolisme tubuh kita menurun, itu susah nanti obat ini, lama sembuhnya nanti. Progresnya lama ya. Iya, lama nanti. Makanya saya pengen bikin cepat pasien ini biar sembuh. Bagaimana caranya? Itu saya tingkatin metabolisme tubuh dulu. Itu yang terutama saya terapi, terus minum obat. Jadi biar cepat dia penyembuhan prosesnya. Kalau misalnya nih ada pasien yang mungkin sedang mungkin sudah melakukan kemoterapi di minggu kemarin misalnya nih, itu batas waktu dia ingin melakukan totok syaraf di pengobatan sinseming ini berapa lama sih sinseming? Sebenarnya itu nggak ada masalah ya, dia mau kemoterapi ya kan, tapi pas datang ke saya itu saya mesti berhenti. Itu pokoknya nggak ada selang waktu. Pokoknya intinya itu saya mesti tingkatin dia punya staminanya sama metabolisme tubuhnya untuk menghancurkan dia punya sel-sel dalam tubuhnya itu, sel-sel kankernya. Itu tujuan saya satu. Terus sama obat ini biar akarnya itu mati. Akarnya udah mati, otomatis dia juga akan mati semua. Ya, di tubuh kita ini emang banyak sel kanker ini paling banyak. Ya, itu dia pencetusnya itu dari mana? Itu biasanya dari pola makan seperti seperti bahan pengawet Nah, itu bisa mengaktifkan dia punya sel-sel kanker. Emang dia pas kita makan itu kita tidak langsung terjadi, tapi nanti setelah 2 tahun 3 tahun itu akan ada nanti efeknya. Benar. Mungkin bagi pemirsa di rumah ya masih mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji ataupun yang memiliki bahan pengawet seperti itu, mungkin sudah setiap hari mungkin mengkonsumsi itu merasa mungkin aduh ini nggak apa-apa kok, masih kuat kok badan kita gitu ya. Ternyata itu prosesnya bukan seminggu 2 minggu setelah kita makan itu nanti itu lama itu prosesnya. Proses dalam tubuh kita tuh lama, benar, bisa mungkin 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Nah, menghindari itu, pola makanlah yang harus kita jaga agar tidak aktif lah itu sel kanker ataupun sel tumornya gitu sel kanker itu biasanya orang kan mama saya ini keturunan, ibu saya begini. Itu bukan dari keturunan. Bukan dari keturunan. Itu jelas itu dari pola makan. Itu dari pola makan. Pola makan kita bukan aduh ini saya ada keturunan ini gitu. Bukan itu. Bukan dari keturunan, itu dari pola makan. Soalnya tubuh kita ini paling banyak sel kankernya. Itu kapan dia terjadinya? Saat kita terlalu makan yang sering kayak bahan pengawet terus kita makan terus. Nah, itu akan terjadi 2 atau 3 tahun kemudian itu akan timbul dia. Ya, kayak benjolan sekecil apapun ya. Oh, ini benjolan sekecil apapun, ini angin diurut-urut gitu ya kan. Diurut-urut, totalnya ternyata dia makin banyak. Gitu. Ada seperti itu. Ada pasien itu benjolan itu sampai 1 badan, sampai ke tangan semua ada itu. Itu kenapa? Awalnya itu pertama itu diurut 1 badan. Diurut semua, akhirnya menyebar. Benjol-benjolan pecah itu ke bawah sama aliran darah. Atau jangan-jangan dikira benjolan itu digigit nyamuk lagi itu. Enggak ya. Biasanya kan bisul. Bisul kan? Bisul. Nah, bisul itu beda ya sama sama benjolan itu. Kalau bisul itu dipencet itu dia sakit. Tapi kalau benjolan itu dipencet itu dia nggak sakit. Itu bedanya. Oh. Dia benjolan itu keras atau gimana nih sih? Dia tergantung jenisnya. Apa dia jenisnya kista atau jenisnya kelenjar atau jenisnya tumor atau jenisnya dia lesi atau daging ya. Nah, itu beda semua jenisnya kanker ini, makanya banyak jenisnya kanker ini. Ada yang teroid kah, ada yang nasofaring kah. Nah, itu macam-macam. Benjolan itu berada di mana nih Sensei? Di mana aja. Di tangan bisa. Terserah dia mau di mana. Benjolan itu tidak bisa kita kira-kira dia ada timbul di mana. Itu hanya hanya Tuhan yang tahu lah intinya gitu. Wah, ya, benjolan itu bisa timbul dimanapun, tergantung dari pola makan.
Oke, baik. Baik pemirsa ya, tadi juga kita sudah membahas mengenai untuk bagi pemirsa mungkin yang sedang menderita kanker ataupun tumor ya, nggak ada salahnya dicoba. Bening, apa itu sebilang itu kanker itu. Kayak kista, itu kanker apa, juga ya, iya, kanker jinak gitu. Jadi dia nanti apa tuh akan aktif kembali kalau kita terlalu sering makan yang jorok-jorok apa gitu. Nah, itu akan apa tuh akan menjadi kanker dia lama-lama. Ya, itu awal mulai itu jadi benjolan kecil loh. Dari kutil itu. Itu pasien itu sering datang itu, sisa ini awalnya ini dari benjolan kecil ini. Kok ini bisa jadi besar? Karena ini lama-lama ini aktif. Apalagi kalau udah di biopsi dan berdaging ya kan. Oh, itu marah dia. Itu marah dia. Wah, berarti kalau untuk benjolannya itu dia apakah ada kayak matanya gitu atau gimana nih biasanya nih? Biar kita tahu ya ciri-cirinya, jadi kita sudah aware gitu. Jadi saya pernah pasien itu dia itu keluar, dia punya dagingnya itu, ya kan dagingnya yang busuk itu dia keluar. Saya kan didorong pakai obat ya kan, didorong pakai obat dia keluar. Nah itu panjang sekali itu akarnya, akar kanker itu panjang, warnanya putih kayak benang dia. Putih itu panjang banget. Nah itu kalau dioperasikan itu hanya dagingnya doang. Nah ini akarnya masih nyangkut. Nah itu yang bisa dia timbul lagi. Nah kalau obat ini itu dia bisa menghancurkan akar-akarnya ini. Makanya obat Cina ini paling bagus. Obat kankernya. Betul sekali. Tanya orang Cina di mana, tahu itu pasti tahu di mana. Pasti pemirsa di rumah juga sering dengar juga ya pasti. Pengobatan. Karena kenapa? Cina. Obat apa tuh obat kanker apa tuh obat kanker Cina itu paling bagus obatnya. Waduh. Pokoknya nih pemirsa ya, di depan kita nih tadi sudah dibahas juga nih, inilah obat-obat yang pastinya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien gitu ya. Setiap penyakit itu obat itu beda-beda semua, nggak sama semua. Nah, kayak apa tuh kayak kista ya kista, kayak kelenjar getah bening ya tidak bisa digabungkan gitu tidak bisa digabungkan semuanya, itu beda-beda semua. Beda-beda untuk obatnya sendiri. Betul. Nah ini ada daun, ini apa sih Sinsemong? Nah kalau ini ramuannya. Nah setiap habis diterapi itu pasti ada ramuan. Ini biasa dikasih ramuan seperti ini ya. Ini bukan obat. Obat itu ini obat herbalnya ini. Ini obatnya. Nah, ini bentuknya kapsul. Kalau ini, maaf. Kalau ini daun-daunan, ini untuk apa tuh? Untuk detok lah intinya ya. Detok kayak apa tuh? Kayak pencernaan, terus di dalam darah ini darahnya bisa ada darah kotor itu bisa bersih sama dia. Ini ramuannya. Ramuannya. Ya, ini bukan obatnya. Ya, obatnya ini. Gitu. Obatnya ini. Jadi ini cara mengonsumsinya seperti apa nih, Sinsemong? Kalau ini nanti ada dikasih tahu caranya nanti gitu, di sana. ada caranya gitu ini ya? otomatis seperti direbus. Tapi kalau kapsul ini tinggal minum air hangat, itu nanti langsung ke apa tuh ke penyakitnya. Oke, baik ya. Itu dia pemirsa. Jadi untuk di pengobatan klinik pengobatan Sinseming sendiri selain akan nantinya di terapis totok syaraf juga akan dibantu dengan obat herbal. Dengan obat herbal. Obat herbalnya. Gitu. Ini yang apa tuh yang membantu pasien itu sendiri. Gitu. Untuk membantu pastinya menyembuhkan penyakitnya sendiri ya. Betul. Nah, kalau misalnya nih Sinsemong, apakah berapa lama nih biasanya proses terapi sampai pasiennya itu bisa merasakan perubahan dalam dirinya? Itu biasanya kalau habis saya terapi pasien itu biasanya ada perubahannya langsung. Oke, berarti ada langsung perubahan. Langsung ada perubahannya. Itu badannya merasa enteng, masa aliran darah itu lancar dari kepala sampai ke kaki itu lancar semua. Itu pasti langsung ada perubahannya. Langsung apalagi ya? apalagi kalau ada saraf jepit, ya kan? Mohon maaf, saraf jepit di L berapa? Di lumbal 34 kah? Itu hanya hitungan menit. Bukannya sombong ya, tapi hanya hitungan menit itu langsung beres. Kalau emang bener itu ada saraf jepit di 34. Biasanya 34 sama 45 biasanya. Itu hanya hitungan menit. Ya? Itu, mohon maaf bukannya sombong, tapi itu emang kerjaan saya. Gitu. Berarti memang sudah sudah berpengalaman untuk menangani pasien-pasien yang seperti yang Sinsemong bilang ada saraf kejepit juga yang macam-macam pokoknya penyakit orang yang datang itu banyak. Pengapuran kayak radang sendi terus kayak lambung yang sudah kronis ya. Itu kan efeknya bisa ke mana aja kalau lambung udah kronis itu. Betul. Baiklah. Nah pemirsa, kita keep dulu ya pembahasan kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada segmen selanjutnya. Dan juga kita akan menerima telepon ya. Bagi pemirsa mungkin yang mau tanya-tanya kepada Sinsemong terkait penyakit-penyakit apapun itu ya. Bisa langsung menghubungi di nomor yang di bawah ini. Tapi nanti pada segmen ketiga, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bursa Niaga. Oke, kembali lagi
lagi di Berusaha kepada segmen ketiga, masih bersama Sinsemong di sini bersama Rini ya. Pastinya kita akan membahas topik-topik lainnya. Tadi pada segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai penyakit jenis-jenis kanker dan juga tumor. Nah, selanjutnya kita mau beralih lagi nih ke penyakit dalam. Penyakit dalam itu kan banyak ya, Sinse. Penyakit dalam itu banyak seperti apa tuh? Ya? Seperti TB, TBG, ya kan? Terus kanker apa tuh? Tumor itu penyakit dalam. Terus lambung yang luka, yang ada mukosanya itu penyakit dalam semua. Nah, biasanya nih Sinsemong yang sudah ditangani pasien yang punya penyakit dalam itu. Penyakit dalam itu udah banyak itu. Biasanya. Radang sendi itu penyakit dalam, saya bilang. Itu banyak juga ya? Itu banyak pasiennya. Itu. Kayak apa tuh pengapuran apa itu penyakit dalam semua. Kayak apa tuh paru-paru yang sudah apa tuh yang ada tumor paru-paru itu penyakit dalam semua saya bilang. Kayak jantung bengkak itu penyakit dalam semua. Kayak ada apa tuh misalnya nyeri di tubuh ini, nah itu penyakit dalam semua. Itu berhubungan dengan saraf sebenarnya penyakit dalam itu. Jadi saraf itu dia ada yang mati, terus aliran darah itu tidak apa tuh tidak lancar, yaitu berarti dia ada sumbatannya. Nah itu mesti saya apa tuh saya mesti hilangin, saya mesti aktifkan kembali dia punya saraf-saraf yang apa tuh yang mati itu. Yang mati tadi ya? Iya dengan terapi itu. Makanya terapinya Sinseming ini saya bilang ini tim kami ini sangat bagus dalam apa tuh mengatasi saraf-saraf mati ini. Jadi dia ngerti di mana titik-titik yang apa tuh yang sakit itu bukan yang sakit dipencet, tapi titik-titiknya itu bisa dilancarin peredaran darahnya semuanya. Itu yang penting. Nah, jadi bagi pemirsa, ya kita informasikan lagi nih, yang mau melakukan terapi totok caraf di pengobatan Sinseming ya, itu bisa langsung datang aja ke Jalan Permadi. Nah, bisa dicek di bawah ini, kita akan tampilkan dulu ya, untuk alamat lengkapnya. Nah, itu dia. Dan juga mau konsultasi juga bisa. Ada penelpon, sepertinya kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi, Bu Rini. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo, dengan siapa di mana, Bapak? Pak Dina. Bapak Dinar. Iya. Iya, baik. Silakan Bapak, ada yang mau ditanyakan kepada Sinsemong? Halo Bapak, selamat pagi. Halo Pak. Halo Pak. Pagi. Ya, selamat pagi Pak. Nah, ada yang bisa saya bantu Pak? Ini saya mau nanya. Kenapa? Ada di pinggang sebelah kanan saya ini panas aja rasanya nih. Apa tuh masalahnya tuh? Kadang-kadang ada panas, kadang-kadang enggak nih. Apa masalahnya tuh? Itu masalahnya bisa apa tuh? Bisa ada saraf jepitnya, bisa ada pengapurannya Pak. Nah itu saya mesti lihat langsung. Nah itu kalau emang ada saraf jepitnya itu langsung saya beresin. Kalau untuk pengapurannya itu nanti saya kasih obat untuk mendebalkan dia punya dinding apa tuh dinding sendinya itu. Itu mesti saya lihat dulu Pak. Saya nggak bisa sembarangan. Saya juga nggak bisa ngeliat Bapak di sini secara langsung. Itu Bapak mesti datang dulu. Ya betul. Ya mohon maaf Pak. Saya bukannya apa tuh bukannya dukun atau apa gitu. Yang bisa nebak-nebak gitu ya Pak ya. Jadi saya nggak mau nebak-nebak masalah penyakit. Ya jadi Bapak mesti datang. Saya mesti lihat. Tenang aja Pak, nggak usah khawatir. Panasnya nanti hilang itu. Tapi masalah biayanya itu gimana tuh? Kenapa? Biayanya gimana tuh? Biayanya Bapak tinggal telepon call center. Ya, telepon call center berapa biayanya? Ya, nggak mahal kok. Ya, terjangkau pokoknya intinya. Ya, takut ya. Nggak usah takut masalah biaya. Yang penting Bapak satu sehat sembuh, udah gitu. Ya. Bukan ginjal tuh kan saya? Iya, ginjal. Bapak saya mesti lihat dulu. Ya. Saya mesti lihat dulu, saya bukannya nebak-nebak penyakit di sini. Ya, tapi saya kasih solusi. Itu banyak penyakitnya yang panas itu, Pak. Bapak dari lambung juga bisa, dari batu ginjal juga bisa, dari pengapuran juga bisa. Ya, saya nggak mau nebak-nebak suatu penyakit di sini. Oke, datang. Langsung. Makasih ya. Datang langsung ya ke klinik pengobatan Sinseming. Terima kasih. Iya, tenang aja. Bisa diatasi semua penyakit. Betul ya. Kalau misalnya dari Bapak Dinar tadi kemungkinan besar tuh banyak gitu itu ya. Banyak panas kita itu bisa dari apa tuh dari batu ginjal juga bisa panas ya kan. Saraf jepit juga bisa, pengapuran juga bisa, radang sendi juga bisa, penyakit dalam juga bisa. Wah, jadi banyak. Makanya saya nggak mau nebak di sini penyakit. Saya bukan dukun gitu ya kan. Biar tahu lebih lanjut itu bisa langsung datang aja langsung ke klinik pengobatan Sinseming ya. Alamatnya jangan ada di mikirin bawah ini. masalah biaya, nggak usah. Yang penting sehat dulu. Datang dulu.
Ya, kalau emang saya bisa, saya bilang bisa. Kalau nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Saya nggak mau ngasih harapan ke pasien. Betul itu sekali. yang saya Janjiin janjiin ke pasien. Pokoknya bagi Bapak Dinar yang mau datang langsung boleh ya, atau mungkin mau tanya-tanya di call centernya juga bisa. Langsung aja, untuk nomor teleponnya ada di bawah ini. Oke. Baik, kita lanjut lagi ke pembahasan kita yang tadi nih, Sin Semong. Jadi untuk penyakit dalam, nah mekanisme totok syarafnya sendiri nih untuk misalnya untuk penyakit jantung gitu ya, Sin, itu apakah fokusnya pada melancarkan peredaran darah atau seperti apa sih biasanya? Kalau terapinya ini totok saraf Sinsemeng ini, itu kita lancarin semua peredaran darah, dari kaki sampai kepala itu saya lancarin semua. Terus abis itu udah lancar, itu nanti pasien akan merasakan perubahannya. Napasnya agak enteng, kakinya juga agak agak enteng kayak melayang. Itu biasanya kalau pasien itu saya tanya, bagaimana Pak abis diterapi? Itu pasti saya tanya. Kalau emang ada kalau emang nggak ada perubahannya, itu langsung saya kasih terapi lagi. Itu pasti. Nah, nanti saya lihat ini apa penyebabnya, dari mana, kita mesti tahu ini saraf ini kenapa, ini kenapa. Itu pasti ada sebab dan akibat. Betul. Nah, seperti itu saya di sini. Jadi bagus juga ya pemirsa di rumah yang mau melakukan terapi itu biasanya ya langsung terasa di tubuh kita, langsung itu terasa ada perubahan. Itu pasti. Gitu. Jangan 1% lah, 70%. 70% itu pasti langsung ada perubahannya. Betul. Ya. Itu pasti langsung ada perubahannya. Dan pastinya dengan adanya terapi ini didukung juga dengan obat herbal yang ada itu di pasti. sini gitu ya. Itu pasti kalau pasien pengen sembuh, itu pasti obat herbal mesti diminum sama pasien. Ya, betul. Kalau nggak pengen sembuh ya nggak usah diminum, udah diamin aja. Iya, gitu karena aja. ini pendukung untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang diderita pasien ya. Iya, betul. Nah, jadi untuk misalnya nih untuk penyakit ginjal ataupun liver itu fokusnya biasanya pada titik-titik syaraf atau gimana nih? Iya, setiap penyakit itu pasti saya terapi satu badan. Oh, satu badan itu ya, pasti. bukan hanya di penyakit titik tertentu. apapun, bukan hanya titik tertentu. Itu semua itu saya terapi satu badan semuanya. Biar apa? Biar semuanya aktif. Organ-organ itu menjadi aktif semua. Jadi stamina dan metabolisme tubuh pasien itu nanti akan meningkat. Makanya pasien itu bisa langsung merasakan perubahan yang langsung di tempat. Itu pasti akan terjadi sama pasien yang yang akan saya terapi. Itu pasti. Kalau untuk misalnya nih masalah kayak lambung sama mah itu banyak gak sih Sin Semong pasien yang menderita? Biasanya nih saya pernah dengar juga ya kalau lambung itu kan pusat ya, jadi lambung itu gerbangnya penyakit. Gerbang penyakit bisa gitu ya. menimbulkan berbagai macam penyakit. Kalau udah bisa mengakibatkan diabetes, jantung bengkak, tensi tinggi, kolesterol tinggi, ginjal, sampai ke kaki-kaki juga itu merasa sakit semua. Satu badan ini merasa sakit semua. Karena kenapa? Lambung itu gerbangnya penyakit, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya, kalau nggak segera diobatin, dia akan menjadi, ada yang pernah sepasien itu dia lemes loyo kayak lumpuh total semua badannya. Ada seperti itu pasien saya. Itu awal mulai dari mana? Dari lambung yang sudah lama-lama didiamkan akan menjadi kronis. Waduh. Nah, itu sangat bahaya sekali. Bukannya saya menakuti. Emang pernah ada pasien seperti itu yang saya hadapi. Saya di pengobatan ini bukannya setahun 2 tahun, saya udah puluhan tahun. 20 tahun ya. Iya. Sudah berpengalaman. Saya sudah berpetualang kemanapun. Dan menangani berbagai macam penyakit-penyakit pasien-pasiennya, baik itu penyakit kronis ataupun mungkin penyakit yang bisa dikategorikan rendah seperti itu ya. Misalnya seperti saraf jepit kah, ya kan mau dioperasi itu di sini tanpa operasi itu dengan nggak ada 1 menit lah, bukannya sombong, nggak ada 1 menit itu beres saraf jepit itu ya. Pokoknya, tapi kalau untuk pengapuran itu dia kan masalah di di radang sendinya ya, itu dia kering, dia punya bantalan itu dia kering. Nah ini di sini dengan minum obat dia akan ngisi kembali. Nah ini butuh waktu, butuh proses. Saya sih ngomong terus terang, kalau emang butuh waktu ya butuh waktu. Kalau emang sedetik atau semenit langsung itu sembuh saya bilang gitu ya. Saya beres gitu. Berarti kayak misalnya saraf kejepit biasanya itu udah langsung membaik gitu ya biasanya bisa langsung merasakan perubahannya langsung. Mantap itu pasti banget ya. Nah bagi pemirsa mungkin yang memiliki penyakit mungkin sudah lama ya menderita syaraf kejepit ya, jangan dibiarkan lama-lama, dicoba terapi totok syaraf di pengobatan Sinseming ya. Semoga bisa membantu nih pemirsa di rumah menyembuhkan ya untuk syaraf kejepitnya gitu ya Sinse ya. Betul.
Nah, kalau ngomong-ngomong nih soal efek samping dari pasien tersebut, terutama untuk penyakit dalam, itu biasanya efek sampingnya seperti apa sih? Kalau efek samping itu obat ini ya, obat herbal ini takut orang kan biasanya takut ya minum obat itu terlalu banyak apa gitu kan takut biasanya ya. Nah ini obat herbal Sinsemeng ini tidak ada efeknya satupun, efek ke ginjal, ke lambung, ke mana itu tidak ada efeknya. Semua ini obat herbal ini aman 100% dari daun-daunan dan batang-batang kayu. Betul. Pokoknya aman ini obatnya. Ya halal 100%. Iya. Ada penelpon sepertinya Sinse, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Putus. Oke, silakan dicoba kembali. Oke, ini Mas ada lagi ya. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak. Dengan siapa di mana Pak? Bapak Sam. Bapak Sam, baik. Ada yang mau ditanyakan kepada Sinsemong Pak? Silakan. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Sinsemong. Iya Bapak, ada yang bisa saya bantu Pak? Saya mau nanya Sinse. Ini istri saya kan ada penyakit tumor. Tumor di mana Pak? Di perut. Di perut. Di luar apa di dalamnya Pak? Di luar kulit atau di mananya? Saya pengen tahu. Ya, dan mau diponis operasi gitu, sama dokter. Itu bisa kita terapi dokter. Itu Bapak, saya mesti lihat dulu itu gedenya seberapa? Berapa senti dia? Berapa senti? Kira-kira berapa senti Pak? Kurang tahu nih. Kurang tahu. Datang aja Pak. Udah, kalau emang saya bilang bisa, saya bisa. Kalau nggak bisa, mohon maaf, saya bilang nggak bisa. Gitu aja. Itu bawa rekam medisnya bisa, Sensei. Hasil rekam medisnya bawa ke saya semua, biar saya baca dulu. Oke? Oke, Sensei. Datang aja langsung. Oke, makasih Sensei. Iya, sama-sama Bapak. Selamat pagi. Oke, berarti biar lebih jelas ya untuk ukurannya. Masih datang ukurannya berapa. Nah, terus ini tumor ini ada di mana? Ada di kulit kah atau ada di daging kah atau di mana dia timbulnya? Itu saya mesti lihat dulu. Itu biasanya di USG itu ketahuan. Kalau berarti tumor tuh dia ada yang ke dalam juga Sinse, bukan? Tumor itu ada di mana aja, tergantung dia timbulnya di mana. Baik, jadi bisa langsung datang aja ke klinik pengobatan Sinseming di Jalan Permadi 4, Perumahan Pancoran Mas Blok L3 nomor 57. Untuk lebih lanjut mungkin konsultasi ataupun untuk pengobatannya gitu ya. Baik, tidak terasa Sinsemong ya, kita sudah di penghujung waktu, sudah menunjukkan pukul 10. Dan bagi pemirsa mungkin yang nggak sempat menghubungi kita di Bursa Niaga, pemirsa bisa langsung menghubungi call center di klinik pengobatan Sinseming untuk bertanya-tanya lebih lanjut ya mengenai penyakit-penyakit apapun ya, atau mungkin bisa langsung datang aja ya. Datang aja kalau kata saya sih datang aja langsung. Betul. Ketemu sama saya langsung. Bisa langsung dilakukan pengobatan. Jadi bisa langsung saya jelasin semuanya gitu. Betul sekali. Datang aja. Datang aja langsung ke Jalan Permadi 4 tadi ya untuk alamatnya. Baik, terima kasih untuk Sinsemong sudah hadir di studio kita di pagi hari ini. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Baik, terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Bursa Niaga. Akhir kata saya Rina Griani beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.